Tiaro, standby studio 4, 3, 2, 1, action. Tepuk tangan sekali lagi dong, generasi jempolan. Sekali lagi, generasi jempolan. Sebenarnya ada satu pertanyaan, berapa korban yang tadi jadi korbannya Ibam? Enggak ya? Tapi ini pertanyaan menarik loh, Ibam seperti itu, berapa korban di rumah kalau latihan? Betul lah ya? Tapi ini menarik sekali kita bahas dalam program Jempolan, yaitu generasi berprestasi. Tentunya hari ini kalau ada Ibam kita kasih pantun dulu. Nanti kalau ada pantun jawabannya? Kita ganti masuk, boleh ya Surabaya ya? Masuk ya? Oke. Tuku pendal korek do terminal Jayabaya. Masuk. Oh, suka mau cakep mau? Masuk. Oh, masuk. Ulang lagi. Do terminal Jayabaya. Masuk. Ulang lagi. Tuku pendal korek do terminal Jayabaya. Masuk. Iki lore Ibam are SD Muhammadiyah Patlikur Surabaya. Hari ini senang sekali saya Helmi Kahaf kembali menyapa seluruh pemirsa dalam program Generasi Jempolan, Generasi Berprestasi. Kalau banyak di antara kita di era digitalisasi, anak-anak yang sibuk main gadget ya, kemudian main games, ternyata masih banyak anak-anak yang berprestasi dan menginspirasi. Betul apa betul? Karena kalau kita lihat di sini pialanya itu bukan hanya sekedar piala akademik, tapi juga piala berbagai kegiatan non-akademik. Nah, ini membuktikan bahwa Indonesia Emas adalah aksi nyata yang kita akan tunjukkan, bukan sekedar wacana. Betul ya? Maka kita hari ini hadir bersama-sama di studio JTV Surabaya. Saya mau minta tepuk tangannya luar biasa dong adik-adik dari SD Muhammadiyah 24 Surabaya. Lengkapnya adalah Sekolah Karakter SD Muhammadiyah 24 Surabaya. Kemudian mau juga dengar tepuk tangannya dari SD Kiai Ibrahim Surabaya. Yeay. Masing-masing ada yel-yelnya gitu ya. Nah, aku mau tahu nih semangatnya luar biasa kan di studio JTV Surabaya? Betul? Mau denger suaranya dong? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana senyummu? Ini senyumku. Mana malasmu? Sudah kubuang. Asik, tepuk tangan dong. Karena ini membuktikan bahwa sebagai, ini generasinya Alpha ya. Gen Z, Gen Alpha menjadi sebuah generasi yang tentu menjadi bagian dari kemajuan bangsa. Nah, oleh karena itu kita akan ngobrol bareng Ibam. Panggilannya si Ibam, begitu ya. Nama lengkapnya adalah Brahmana Atar Rizky Tri Hamzah. Kalau kemudian kita lihat Ibam tadi kan gerakannya luar biasa begitu ya. Prestasinya nggak nanggung-nanggung loh. Salah satunya adalah juara 2 usia dini putra seni tunggal tangan kosong ya. 8 tahun saat itu ya. Tepuk tangan dong, Bang, kamu jangan bingung. Terus juga pernah
juara tingkat nasional. Ini boleh tepuk tangannya lebih meriah lagi ya. Unsuran Nasional Pencaksilat Tapak Suci Championship 2026. Fresh from the oven, betul ya Bam? Ya. Oke, Bam apa kabar Bam? Baik. Baik ya? Ya. Sehat Bam? Ya. Luar biasa? Ya. Selain kata iya ada lagi Bam? Yes. Yes ya? Iya kata iya sama aja sinonim ya dalam bahasa Inggris. Ibam kita boleh cerita yuk Bam. Pertama kali Ibam itu kemudian kenal dengan pencaksilat, kenal dengan gerakan atau jurus. Itu yang kenalin siapa sih? Apakah Ibam tertarik karena melihat tayangan YouTube atau memang ada yang meminta kayak mama, papa atau siapa? Disuruh ayah. Oh disuruh ayah, mana ayah? Oh ya, ada di sana ya. Selain disuruh ayah, kamu juga ada keinginan nggak? Dikit sih. Sedikit. Tapi sekarang banyak apa sedikit? Banyak. Banyak ya, berarti sekarang udah kumpul banyak banget dong semangatnya. Nah, ada satu sosok yang kemudian juga menjadi bagian dari cerita perjalanan kesuksesan prestasinya Ibam di pencaksilat begitu. Karena kalau kita lihat kegiatan anak sekolah sekarang kan memang luar biasa padat, betul ya Bunda? Betul? Dari pagi ketemu apa? Sore. Kadang sore, kadang malam, betul ya. Tapi luar biasanya adalah bisa mengimbangi prestasi untuk menginspirasi. Itu yang kemudian kita perlu kasih jempolan karena mereka-mereka adalah generasi jempolan. Nah, kita akan ngobrol dengan Bu Wahyu. Bu Wahyu adalah pelatih. Iya, Pelatih dari Ibam ya? Iya, Di nama pencaksilatnya? di Tapak Suci Simokerto 01. Oke, baik. Jadi ini bagian dari ekstrakurikuler atau seperti apa? Boleh diceritain, Bu? Dia nggak ikut ekstrakurikuler, Kak. Jadi ikut privat gitu, itu perguruan aja. Oh, begitu. Dan kemudian pertama kali masuk begitu, apakah memang sudah ada potensi, dibaca potensinya, atau memang saat itu terlihat sekali, oh ini punya potensi luar biasa begitu? Sebenarnya ikut dia karena dia tidak bisa menyalurkan tenaganya yang senang lari-lari gitu loh waktu. Oh, mengalihkan ya? Iya, mengalihkan itu supaya dia tidak yang ke hal-hal yang lain, akhirnya diajaklah ke Tapak Suci. Jadi dia awalnya juga masih sering nangis, latihan pun nangis, waktu tanding pun Ya. kadang ada rasa nangis gitu, tapi sekarang semuanya sudah berkurang. Berkurang ya? Sudah pede, sudah berani pede, ini. Berani. Tapi beraninya ini juga dibuktikan dalam prestasi begitu Iya. ya. Nah, kalau kemudian dari waktunya Ibam sendiri begitu ya. Kita ke Ibam lagi ya. Oke. Jadi Bam, kamu latihan itu berapa lama sih Bam? Terus setiap hari kah, setiap minggu kah, atau setiap bulan kah begitu? Terus nyimbangin Ibam itu sama sekolahnya gimana dengan kesibukannya Bam? Sekolah berapa lama sih Bam? Dalam satu hari berapa jam? Kurang lebih 8 jam gitu kali Bam ya. Itu kan capek Bam, bener nggak? Ya. Terus harus latihan. Latihannya biasanya pas setelah pulang sekolah atau nanti pas libur atau bagaimana Bam? Habis maghrib. Oh, habis maghrib setelah sekolah berarti. Capek nggak? Enggak sih. Hah? Ya. Yang membuat kamu masih semangat apa Bam? Karena kan capek, betul nggak? Dibeliin jajan. Asik, dibeliin jajan. Self rewardnya begitu ya, diberikan jajan. Terus ada motivasi lain nggak sih selain ada jajan? Mungkin kamu nanti kalau prestasi kamu akan dibelikan ini itu gitu. Pernah nggak? Atau sudah belum? Sepertinya belum. Belum. Tapi kalau dikasih pilihan, kamu milih apa? Suatu saat juaranya bukan lagi nasional tapi internasional. Amin ya. Ya amin ya. Nah kalau kemudian ada pilihan, tadi kan masih belum. Nah ada pilihan, pilih sepeda, liburan, handphone baru, atau kemana begitu? Sepeda. Sepeda. Ini request ya ayahnya ya. Jadi bisa jadi apa? Jadi sinyal untuk kemudian bisa direalisasikan. Kita kembali ke pelatihnya lagi begitu ya. Bu, kalau kemudian kita melihat dari Ibam sendiri tadi kan bilang bahwa latihannya setelah maghrib begitu ya. Itu perlu ngafalinkah jurus-jurusnya atau ada teknik-teknik yang kemudian wajib dihafalin dalam kurun waktu sekian begitu sehingga nanti pas lomba itu lebih bisa juara begitu? Ada Kak, untuk jurus misalnya IPSI tunggal itu biasanya kita menghafal. Jadi menghafal dari gerakan, kemudian ekspresi, kemudian timer. Karena kan di turnamen itu kalau untuk seni tunggal IPSI timernya 1.20. Ya. Jadi lebih dari itu dia akan istilahnya poinnya akan berkurang dan dia tidak masuk nominasi. Jadi kita bermainnya di menghafal gerakan sambil menghitung waktunya. Jadi kita tidak boleh lebih dari 1.20 detik. Gitu. Kalaupun kurang itu pun hanya 1-2 detik saja boleh berkurangnya.
Jadi seperti itu. Jadi latihannya dia durasinya memang setiap hari. Ya. Dari Senin berhenti di hari Jumat saja. Liburnya Sabtu Minggu. Kalau ada turnamen itu biasanya liburnya di hari Minggu saja. Liburnya di hari Minggu saja. Iya, untuk latihannya. Dalam menjelang ke turnamen begitu ya. Kalau ke turnamen biasanya kadang Minggu pagi pun dia ada lari atau skipping, biasanya seperti itu. Ya. Ada capek, bener nggak Bam? Ada gagal pernah nggak Bam? Gagal dalam lomba begitu loh. Pernah dalam turnamen kompetisi pernah? Pernah. Nah, aku ingin tahu karena kan tadi banyak sekali jurus-jurus yang kemudian dihafalin, dipahamin begitu kan. Tapi semua cerita itu kan nggak berhasil pada juara-juara tadi yang kita sudah sebutin, betul nggak? Nggih. Bu ya. Jadi bagaimana saat kemudian kamu mengikuti kompetisi yang tidak tercantum di sini tapi gagal? Bagaimana perasaanmu saat itu, Bam? Nangis kah atau marah-marah kah? Sedih. Sedih-sedihnya gimana mengekspresikannya kamu? Apa ya? Ya nggak tahu. Kamu gimana? Nangis kah? Nangis nggak? Nggak juga. Enggak. Apa yang kamu Iya. ekspresikan? Salah satunya nangis. Ya. Sampai lupa ya. Terus Let me think. apa lagi? Apa ya? Kamu apa yang kamu pelajari? Kamu kan sempat nangis tuh. Terus apa yang kamu pelajari untuk bisa apa? Bisa tumbuh lagi, bisa bangkit lagi gitu. Apa yang membuat mungkin ada kata-kata dari ibu guru atau pelatih begitu kan yang membuat kamu bisa semangat lagi? Dipancing beli maca biasanya. Oh, dipancing. Wah, maca lovers kamu? Iyalah. Iyalah gitu ya. Berarti salah satunya dipancing Iya. dengan maca ya. Karena Diban- memang stress release atau bagaimana setiap orang itu bangkit macam-macam caranya Iya. ya begitu ya. Jadi Salah dipancing satunya, dibelikan maca. Oh, langsung bisa Iya, dia kembali bisa langsung moodnya. moodnya bagus lagi. Wah, luar biasa. Nah, oleh karena itu berprestasi itu merupakan perjalanan proses begitu ya. Kalau kita tadi dengar Ibam bersama dengan pelatih yang senantiasa mengajarkan kita bahwa semua prestasi nasional atau prestasi yang sudah diraih itu butuh perjalanan, butuh usaha dan butuh ikhtiar. Sekali gagal, ada cara yang kemudian kita bisa datangkan. Salah satunya adalah untuk bisa minum maca atau nanti dibelikan sepeda. Itu membuat dia bangkit lagi begitu ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu prestasi yang lain untuk menginspirasi dari generasi jempolan berikutnya? Jangan kemana-mana, kita masih hadirkan 1-2 lainnya untuk hadir bersama kita di Generasi Jempolan, Generasi Berprestasi. Yeay!